dalam buku beliau The Power of Subconscious Mind. Kontrol diri itu sangat terhubung dengan spiritualitas seorang, dan spiritualitas ini sendiri merupakan hasil latihan yang diperoleh dari afirmasi yang sering dilakukan terhadap diri. Kalau kita tinjau dari pendekatan behavioristik, salah satu teori klasik yang luar biasa sangat terkenal, bahwa puasa ini sama halnya dengan operant conditioning. Jadi intinya adalah ala bisa karena biasa. Jadi puasa dan kontrol diri ini sendiri ya, jadi memiliki 3 manfaat. Jadi kalau kita berbicara tentang puasa ya, dengan hubungannya dengan self control. Self control ini ada 3. Yang pertama adalah self control secara verbal atau lisan. Jadi dalam Islam sendiri, bahwa puasa itu ada salah satu hadis Rasulullah juga mengatakan bahwa kita dilarang berkata hal-hal yang tidak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi informasi tentang puasa dan kontrol diri. Nah, jika kita bicara tentang puasa ini sendiri, saya sangat yakin dan sangat percaya bahwa kita semua juga mengetahui puasa itu sendiri merupakan perisai. Ada salah satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari ya, bahwa ketika kita berpuasa cenderung kita jauh lebih mampu menahan diri. Namun ada pertanyaan yang sering muncul di benak kita. Kenapa orang yang tahu, orang memiliki pemahaman pengetahuan, tapi sering juga tidak dapat mengontrol, kemudian menahan hawa nafsu dalam kehidupan sehari-hari? Saya akan meninjau ini ya dari salah satu teori yang dibukakan oleh Murphy ya. Beliau ini adalah pakar di bidang psikologi ya, yang menghasilkan sebuah tulisan ya dalam buku beliau The Power of Subconscious Mind. Nah, hasil dari buku ini menyatakan atau intisari dari buku ini menyatakan bahwa kontrol diri itu sangat terhubung dengan spiritualitas seorang ya, dan spiritualitas ini sendiri ya merupakan hasil latihan yang diperoleh dari afirmasi yang sering dilakukan terhadap diri. Kalau kita kembalikan ke puasa ini sendiri, bahwa puasa ini merupakan salah satu bentuk latihan ya, latihan pembiasaan yang kita jalani selama 30 hari. Nah, dari hasil pembiasaan ini ya, kalau kita tinjau dari pendekatan behavioristik, salah satu teori klasik yang luar biasa sangat terkenal, bahwa puasa ini sama halnya dengan operant conditioning. Jadi intinya adalah ala bisa karena biasa. Nah, bagaimana hubungannya dengan kontrol diri? Puasa yang dilakukan dengan kesadaran penuh ya, atau sering disebut dengan teori self awareness ya, yang melibatkan ketidaksadaran yang ada dalam diri manusia, ini cenderung mampu menjadi kontrol yang kuat terhadap perilaku, baik perilaku yang disadari maupun perilaku yang tidak disadari. Dalam hal ini ya, saya ingin sedikit share bahwa manusia itu terdiri dari 2 ranah ya, ada ranah kesadaran dan ranah ketidaksadaran. Jadi subconscious mind dan conscious mind. Sebagian besar, hampir 88% hasil riset menyatakan, ya ini hasil ahli juga menyatakan, beberapa ahli juga menyatakan bahwa 88% ketidaksadaran ini mengendalikan hidup manusia ya. Sehingga terkadang orang yang tahu, orang yang paham, orang yang mengerti itu tetap saja tidak mampu mengontrol. Karena kenapa? Ini semua berasal dari subconscious mind ini. Jadi kalau subconscious mind ini dioptimalkan secara baik ya, atau dikelola dengan baik pada diri orang, maka orang ini akan mampu dengan baik secara reflektif, secara otomatis ya, mengontrol dirinya dari tindakan, baik itu tindakan negatif atau perilaku negatif, maupun ranah-ranah yang sifatnya orientasinya ke pemikiran yang negatif. Nah, puasa ini sendiri ya, jika kita hubungkan dengan kontrol diri, kita sudah jelas bahwa ada beberapa hadis Rasulullah juga yang menyatakan bahwa puasa ini sendiri merupakan ibadah yang luar biasa untuk mendidik kita selaku manusia ya, agar segala bentuk perilaku kita, baik perilaku kita yang nyata maupun tidak nyata, yang terlihat maupun tidak terlihat, itu dapat kita kontrol dengan baik. Nah, puasa sendiri merupakan salah satu bentuk komitmen dan integritas kita selaku hamba ya, karena puasa ini yang tahunya itu hanya individu yang bersangkutan dengan Tuhan itu
ya. Jadi orang bisa saja ketika dia berpuasa di depan orang banyak, ya, di depan halayak ramai dia berpuasa, tapi ya di belakang ketika orang nggak ada dan sebagainya dia melakukan misalnya berbuka dan sebagainya, atau tidak puasa atau bagaimana, atau melakukan hal-hal yang dianggap ini merupakan larangan yang tidak dibenarkan dalam berpuasa. Nah, jadi ya selain untuk mengontrol diri, puasa ini ya menghindarkan kita dari hal-hal yang negatif dan sebagainya, dia juga merupakan ya bahan atau wadah, tempat, bahkan saya nyebutnya laboratorium untuk diri kita, atau boot camp ya, sehingga kita akan menjadi manusia yang jauh lebih baik. Ini ya. Nah, kontrol ini ya akan tercipta dengan secara otomatis apabila puasa ini kita lakukan dengan kesadaran penuh. Ya. Jadi bahwa puasa bukan hanya kewajiban semata, melainkan kebutuhan yang harus kita penuhi atas diri kita sendiri. Banyak ya orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang tadinya non muslim jadi muslim. Contoh misalnya Deddy Corbuzier ya, yang pernah mengikuti program puasa Daud. Jadi ini salah satu yang memicu keinginan beliau, mungkin salah satunya untuk memeluk Islam. Karena puasa ini sangat luar biasa. Jadi ketika kita berpuasa, kita benar-benar biasanya kalau dengan penuh kesadaran akan menjaga diri kita, baik perbuatan biasa kita lakukan atau itu perilaku reflektif maupun perilaku yang kita rencanakan. Oleh sebab itu ya, mari kita manfaatkan momen puasa ini ya dengan semaksimal mungkin dengan kesadaran penuh, agar puasa yang kita lakukan ini menjadi momen untuk melatih diri kita jauh lebih mampu menahan perilaku-perilaku yang sifatnya impulsif. Jadi perilaku-perilaku mubazir. Ini yang paling penting dalam kehidupan kita manusia selaku hamba Allah yang diberikan pemikiran, diberikan kemampuan dan potensi ya dalam mengembangkan diri kita selaku hamba Allah yang insya Allah mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa dan kontrol diri ini sendiri ya, jadi memiliki 3 manfaat. Jadi kalau kita berbicara tentang puasa ya, dengan hubungannya dengan self control. Self control ini ada 3. Yang pertama adalah self control secara verbal atau lisan. Jadi dalam Islam sendiri, bahwa puasa itu ada salah satu hadis Rasulullah juga mengatakan bahwa kita dilarang berkata hal-hal yang tidak bermanfaat ya, karena dikhawatirkan itu akan mengurangi pahala puasa. Nah, ini salah satunya. Jadi jika kita melihat hubungannya kedua hal ini adalah puasa ini berperan ya meningkatkan kontrol verbal lisan. Jadi berkata yang kasar, yang tidak baik dan sebagainya. Kemudian yang kedua, puasa juga memberikan kontrol terhadap pikiran kita. Jadi mungkin selama ini banyak orang yang tidak begitu menyadari bahwa puasa ini memiliki peranan penting ya terhadap kontrol pikiran. Jadi dengan kondisi berpuasa cenderung kita akan menjaga pikiran kita. Jadi kalau muncul karena pikiran-pikiran negatif dan sebagainya, kita biasanya saya lagi sedang berpuasa. Maka ini akan mampu memberikan kontribusi yang luar biasa ya. Oleh sebab itu peran puasa terhadap kontrol diri, terutama di bagian kognitif kita, yaitu dalam berpikir negatif dan sebagainya, sangat luar biasa. Dengan kita berpuasa, maka ini akan cenderung mengurangi atau menurunkan pola pikir yang negatif, misal suuzon ya, hal-hal yang tidak baik yang kita pikirkan, ini cenderung kalau berpuasa insya Allah kita akan mampu mengontrolnya. Kemudian yang terakhir yaitu peran puasa terhadap kontrol diri adalah mengontrol aktivitas atau perilaku yang dianggap ini bertentangan dengan syarat dan ketentuan dalam berpuasa. Misalnya ya kita beraktivitas fisik yang berlebihan misalnya, atau misalnya kita berperilaku agresif dengan orang lain dan sebagainya. Dengan kita berpuasa, cenderung kita akan mampu menahan diri kita itu. Ya, oleh sebab itu mari kita manfaatkan momen ini ya untuk meningkatkan kontrol diri melalui puasa ini. Kemudian di akhir pesan saya ini ada satu hal yang perlu kita sama-sama ambil hikmah ya, bahwa
puasa bukan hanya untuk menyelamatkan diri kita sendiri saja, tetapi puasa merupakan penyelamat kehidupan kita baik dunia maupun akhirat. Kita seringkali ya berdoa, menutup doa kita dengan minta keselamatan dunia dan akhirat. Nah, semoga momen puasa ini ya dapat mewujudkan doa ini. Doa yang sering kita sampaikan dengan Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mulai hari ini, mulai saat ini, mulai detik ini, mari kita afirmasikan dan kita jiwai betul-betul doa ini agar menjadi bahan pertimbangan untuk diri kita dan menjadi asupan gizi untuk kita semua, dan menjadi benteng untuk diri kita. Serta mari saya mengajak kepada rekan-rekan sekalian untuk mengafirmasi doa ini setiap saat. Bukan hanya sekedar kita ucapkan secara lisan, tapi kita pahami, kita jiwai doa ini. Karena kenapa? Sesuai dengan saya sampaikan tadi, salah satu teori yang dikemukakan oleh Murphy, bahwa spiritualitas itu merupakan hasil dari afirmasi positif. Maka itu kalau kita sering melakukan afirmasi positif seperti doa ini, insya Allah kita akan mencapai kebahagiaan baik lahiriah maupun batinnya, baik secara fisik maupun secara psikologis.